Ayo, siapa yang bilang di sini kalau SKM itu kerjanya kalau nggak di puskesmas ya rumah sakit? Padahal peluang kerja sarjana kesehatan masyarakat itu banyak loh. Kamu bisa jadi praktisi di puskesmas, rumah sakit, NGO, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten atau Kota, BPJS Kesehatan, BP Jam Sostek, BKKBN, BNN, BPOM, perusahaan swasta baik itu nasional maupun internasional, akademisi, dan masih banyak lagi. Untuk itu, hari ini kita ngobrol banyak yuk tentang pengalaman kerja sarjana kesehatan masyarakat di dunia NGO bersama temanku Dila Syamola yang udah berpengalaman selama 4 tahun di dunia NGO. So, stay tuned! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan temanku, Dila Syamola. Hari ini aku bersama Dila Syamola. Aku yang bakalan nanya-nanyain Dila nih soal gimana sih peluang kerjanya Kesmas atau SKM itu di dunia NGO sesuai dengan yang udah aku rencanain di TikTok ya. Beberapa saat yang lalu atau beberapa hari yang lalu aku udah posting beberapa postingan terkait dengan rencana aku yang bakalan sharing sama Dila Syamola soal peluang kerja SKM di dunia NGO. So, tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita persilahkan Dila Syamola untuk perkenalan dulu. Oke, salam kenal untuk viewers yang first talk ya. Ini untuk first talk kan ya, nah. Ini salam kenal, perkenalkan nama aku Dila Syamola. Aku menyelesaikan studi S1 aku di Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas untuk peminatan administrasi kebijakan kesehatan itu pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan studi di Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang sudah menyelesaikannya pada tahun 2019. Dan pada kesempatan kali ini aku bekerja di bawah naungan Global Fund yang ditempatkan di penempatannya di Dinas Kesehatan. Mungkin untuk sekian perkenalan singkatnya nanti boleh kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari Friska aja ya teman-teman ya. Oke. Oke, terima kasih. Boleh dipanggil Kak Dila ya berarti ya. Oh ya, oke Kak Friska. Boleh banget ya. Panggil Dila aja. Oke, siap. So, kita kan ada buka sesi tanya jawab juga kan selama beberapa hari yang lalu di TikTok. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan yang disiapkan untuk Dila Syamola. Jadi yang pertama kita mau nanya dulu nih. Tadi kan Dila udah jelasin kalau dulu itu peminatan AKK di Kesmas Unan ya. Terus S2-nya itu di UI Fokus ya. Nah, ekonomi kesehatan. Nah, ternyata bergabung ke 2 NGO nih. Baik, ya. Ya, nanti diceritain aja. Boleh. Jadi, gimana sih ceritanya kok bisa gabung di kedua NGO ini gitu? Dan apa saja pada saat itu proses rekrutmen yang dilalui? Oke, baik. Ya, aku sudah bergabung di 2 NGO ini dari tahun 2020 sampai saat ini. Di tahun 2020 itu lagi pandemi ya, Jadi kita cari kerja via media sosial, website untuk cari loker-loker gitu. Jadi kenapa aku bergabung di 2 NGO ini, aku melihat ada peluang-peluang yang dibuka untuk sarjana kesehatan masyarakat waktu itu. Nah, kenapa awalnya memilih NGO? Yang pertama kali aku melihat dari seniorku itu mempost terkait pekerjaannya di NGO itu, dan aku tertarik karena pada saat itu kita masih muda, melihat senior yang waktu itu pekerjaannya di NGO sering berpindah-pindah tempat seperti itu. Jadi bisa dilihat satu di daerah A, kemudian pergi ke daerah B. Aku waktu itu tertarik melihat, wah ini apa ya pekerjaan senior ini, seperti itu. Nah, jadi aku mulailah bertanya ke senior tersebut, kerjanya di mana ya bang, kayak gitu kan. Terus dia jawab di NGO Dila. Kemudian aku baru cari-cari informasi terkait dunia NGO. Nah, kebetulan pada sebelum aku bergabung di NGO ini aku juga bergabung di tim peneliti Kementerian Kesehatan, dan dimana waktu itu juga melakukan pekerjaan di daerah-daerah yang berbeda. Menurutku itu adalah sesuatu pengalaman yang nggak bisa didapat di tempat kerja yang lain seperti itu. Jadi aku tertarik pertama kali. Nah, setelah kenapa NGO, aku cari-cari informasinya. Kemudian aku lihat beberapa NGO yang buka untuk sarjana kesehatan masyarakat. Salah satunya yang pertama kali di Yayasan KNCV Indonesia yang bermitra dengan KNCV Foundation seperti itu. Kemudian apa lagi Mbak Friska? Kenapa alasannya?
Mm-mm. Hmm, Ya tadi kan ini ya proses rekrutmen yang ah, dilalui ya. iya. Nah, berarti tadi setelah dapat info tentang Hmm, KNCV, habis itu pasti ada proses yang dilalui. Nah, baik. apa aja tuh, Dil? Nah, jadi karena lagi COVID pandemi, aku nggak bisa ke Jakarta waktu itu langsung. Jadi kita apply melalui email waktu itu ke HRD-nya dari Yayasan KNCV Indonesia. Jadi aku dapat info project ini dari media sosial mereka, dari Instagramnya. Di sana Instagram dari KNCV Indonesia, Yayasan KNCV Indonesia ini atau YKI ini cukup aktif dalam uh, memberitahukan loker-loker yang dibuka pada saat itu. Jadi kita bisa pantengin aja tuh Instagramnya teman-teman. Nah, buka Instagramnya, kemudian aku lihat ada lowongan untuk sarjana kesehatan masyarakat. Aku lihat di sana. Dan yang pertama kali kita dapat mengirimkan ada 4 waktu itu. Kita kirimkan ke email HRD SKCV Indonesia. Yang pertama itu adalah CV, kemudian ada surat lamaran, kemudian ada transkrip, dan ada ijazah. Nah, ada 4 itu yang waktu itu aku kirimkan melalui email HRD dari YKI sendiri. Kemudian kita menunggu waktu dipanggil, kalau ada rezekinya kita akan dipanggil lagi. Dan waktu itu aku dikirimkan email balik bahwa aku udah lulus dalam seksi administrasi. Selanjutnya akan ada sesi wawancara bersama direktur langsung dari Yayasan KNCV Indonesia. Ya, karena itu juga masih pandemi, aku seleksi wawancaranya melalui Zoom waktu itu langsung dengan direkturnya. Nah, waktu sama direktur ini untuk pengalaman untuk pertanyaannya itu lebih ke pengalaman kerja, tapi bukan job desk sebenarnya. Dari pertanyaan-pertanyaan direktur dari Yayasan KNCV Indonesia ini lebih menekankan ke pengalaman kerja sebelumnya. Malah beliau lebih tertarik sama pengalaman kerja aku sebelumnya gitu. Jadi terkait dengan job desk sendiri waktu itu tidak begitu dibahas. Selanjutnya setelah aku Zoom, kemudian dikabari langsung oleh HRD-nya di hari itu, langsung ditelepon kalau aku memenuhi syarat untuk melanjutkan. Kemudian aku melengkapi berkas-berkas, yaitu ada application agreement namanya, application agreement. Jadi di mana di sana itu kita menuliskan biodata, kemudian meminta ada 3 orang rekomendasi dari misalkan dosen atau teman gitu untuk kita direkomendasikan bekerja di Yayasan KNCV Indonesia ini. Gitu. Waktu itu aku minta rekomendasi dari dosen aku di Universitas Indonesia. Selanjutnya itu baru setelah kita mengirimkan, baru nanti kita akan dituliskan dengan konsultan agreement atau ada surat perjanjian kerjanya gitu via email juga. Itu Mbak Frigis. Oke, berarti cukup panjang ya proses yang dilalui tadi. Pertama kita harus seleksi administrasi dulu, kemudian ini sebelum wawancara ada apa tadi, Dil? Sebelum wawancara ada kirim itu email dulu. Berarti ini ya nggak ada ujian tertulisnya berarti ya? Tidak ada ujian tertulis. Nah, berarti kan dari setelah kita proses application dulu, terus habis itu kita interview, dan akhirnya kita baru ada perjanjian ya tadi ya. Iya. Nah, terus ada juga rekomendasi dan lain-lain. Nah, otomatis dari sekian banyak prosedur yang dilalui ini, apa sih yang perlu kita perhatikan gitu, atau yang perlu teman-teman kita perhatikan sehingga mereka tuh bisa lolos di setiap tahap-tahap ini gitu? Baik, mungkin yang perlu diperhatikan itu kayak dari CV sendiri ya. CV kita mau bisa menjelaskan bagaimana pengalaman kerja atau skills yang udah kita miliki, relate nggak sama bidang yang akan kita lamar, seperti itu. Pertama CV ya, kita sesuai nggak sama kriteria yang dibutuhkan dari lowongan kerjanya. Setelah itu lamaran pekerjaan ya standar ya, biasanya juga ada lamaran pekerjaan. Menurut aku CV yang paling utama. Kemudian kita masuk yang kedua dari proses itu paling penting, kita menguasai bagaimana job description kita sebelumnya bagi yang sudah memiliki pengalaman kerja. Dan jangan lupa ini adalah Yayasan KNCV Indonesia ini berkoordinasi dengan organisasi luar karena dia bagian dari KNCV Foundation, di mana diminta kita juga aktif dalam berbahasa Inggris. Waktu itu aku juga diminta wawancaranya dalam bahasa Inggris, jadi teman-teman bisa meningkatkan skillsnya seperti itu. Jadi itu yang paling penting. Yang paling penting ya. Gil. Nah, terus menarik juga nih, berarti KNCV itu kan perusahaan internasional ya, bisa dibilang ya, NGO yang berskala internasional gitu, dan kita juga harus berbahasa Inggris. Nah, selain itu, apa sih yang perlu atau mungkin yang menjadi kriteria dari SDM-SDM yang diterima oleh KNCV ini seperti apa gitu? Baik. Selain KNCV juga global. Iya, boleh. Boleh ada 2 ya. Iya, mungkin
kita bahas KNCV dulu atau boleh gabung ya Boleh digabung aja. Boleh digabung ya. Oh ya, kalau tadi yang kedua adalah di Global Fund itu aku dapat informasi lowongan kerjanya melalui website waktu itu. TB Indonesia. Jadi nggak apa-apa teman-teman yang lagi cari kerja, rajin-rajin pantengin website TB Indonesia karena mereka juga aktif dalam membuka informasi terkait loker yang mereka butuhkan seperti itu. Aku dapatnya dari sana. Kalau KNCV kan tadi dari Instagram mereka, kalau ini dari website. Kalau di Global Fund gimana? Untuk Global Fund sendiri biar lolos ya, kalau biar lolos itu kita pelajari dulu kita lamarnya atau apply-nya di bidang apa, karena di Global Fund itu juga banyak buka bidang-bidangnya, itu baik itu ada finance, kemudian itu juga untuk kesehatan ya, kesehatan juga banyak, ada technical officer, kemudian ada field executive atau PPM namanya. Nah kita harus tahu dulu itu bidang yang mau kita lamar itu yang mana. Nah setelah itu kita bisa kembangkan melalui materi-materi apa saja yang kira-kira ini akan keluar. Boleh kita tanya kepada senior-senior kita yang udah berpengalaman di NGO atau Global Fund sebagai bidang-bidang tersebut. Nah, kalau aku sendiri sebagai Field Executive PPM itu adalah public private mix ya teman-teman. Nah jadi kita bisa baca juknis terkait public private mix, itu juga sudah ada. Kemudian kita mempelajari terkait tuberkulosis secara umum dan mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangannya, bagaimana pelaksanaan program tuberkulosis itu baik di Kementerian Kesehatan, di provinsi dan dinas kesehatan, bagaimana berjalannya program itu. Nah tips-tipsnya kita dapat yang pertama, kita dapat belajar dulu melalui materi-materi yang sudah ada. Yang kedua, kita boleh bertanya kepada senior-senior yang ada di bidang tersebut. Yang ketiga, kita harus di sana ada multiple choice, kemudian ada esai. Nah, di sana itu juga kita kan dari tuberkulosis memiliki aplikasi ya, namanya Sistem Informasi Tuberkulosis. Nah, di sana itu juga ada pertanyaan-pertanyaan esai terkait SITB. Jadi teman-teman harus coba cari referensi pertanyaan-pertanyaan itu juga banyak berada di YouTube seperti itu. Terus jangan lupa berdoa, seperti itu Kak. Iya, berdoa ya. Berdoa ya pasti berdoa berserah. Gimana pun, apapun yang terjadi, berdoa adalah kunci utama setelah kita berusaha ya. Betul sekali. Nah, menarik nih. Tadi kan Dila bilang bahwasanya ternyata di Global Fund itu ada banyak banget posisinya gitu ya. Kebetulan Dila sendiri di public private mix gitu ya. Nah, kalau di KNCV waktu itu sebagai apa dia? Waktu itu sebagai itu sebagai ada dua sih aku pernah pegang, dan research assistant sama data officer di M&E, monitoring dan evaluasi. Berarti ini pasti beda kriteria dong ya, beda kriteria SDM yang dibutuhkan gitu ya. Nah kalau secara umum atau kalau mau dispesifikkan juga boleh, kriteria yang seperti apa sih yang diharapkan oleh KNCV sendiri dan juga dari Global Fund untuk mengisi posisi-posisi ini begitu. Boleh secara umum, boleh secara khusus. Baik, untuk kriteria sendiri itu yang pertama itu berada di bidang kesehatan ya, tentunya berada di bidang kesehatan, baik itu dokter, baik itu sarjana kesehatan masyarakat, itu adalah bidang keahlian kita. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk mampu untuk mengoperasikan aplikasi untuk analisis data seperti SPSS, Tata, karena bidang aku lamar sendiri adalah data officer. Di sana kita berhubungan dengan data-data, diminta kita dapat menginterpretasikan data itu dengan baik sehingga menjadi informasi yang berkualitas. Selanjutnya untuk diminta juga sih sebenarnya untuk mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan baik seperti itu. Kalau di KNCV, karena kita memiliki dalam project itu kan kita ada donor ya yang ada di luar negeri, di mana kita juga berkoordinasi bisa 1 kali sebulan dengan donor tersebut gitu. Kebetulan aku di Project Impact namanya dulu di Yayasan KNCV Indonesia, di mana itu berkoordinasi dengan donor, kalau nggak salah itu ada United di mana sebagai donornya, dan kita berkoordinasi langsung via Zoom dengan para donor kita seperti itu terkait progres, bagaimana keberlanjutan program ini itu selalu dikontrol. Jadi kita juga diminta untuk aktif berbahasa Inggris seperti itu. Oke. Itu kalau secara umum mungkin itu aja sih. Kalau di Global Fund gimana Dil? Kriterianya seperti apa nih yang dibutuhkan dalam SEPPM itu, eksekutif? Kalau baik, kalau untuk kriteria secara khusus
mungkin tidak ada ya, sama-sama kayak KNCV tadi memang merupakan di bidang kesehatan. Contohnya ada dokter juga, ada kesehatan masyarakat, kemudian aktif bisa menggunakan aplikasi untuk analisis data. Kemudian kalau setelah itu kita diminta untuk mampu melakukan koordinasi advokasi dengan mitra-mitra seperti itu. Karena di dalam melaksanakan sebagai NGO worker ini kita diminta untuk memiliki public speaking yang baik karena kita berhubungan dengan mitra-mitra yang sangat luas seperti itu. Baik itu dalam pemerintahan. Betul, apalagi TBC ini program nasional ya, pastinya Ya, betul. banyak banget nih mitra-mitra kita dalam kita menjalankan program penanggulangan tuberkulosis ini ya pastinya. Oke. Menarik ya. Tadi Dila juga sempat singgung ternyata Dila itu pernah sebagai research assistant, kemudian sebagai data officer di KNCV, kemudian berpindah lagi ke field executive. Nah, pastinya nih job desk-nya beda-beda ya. Beda-beda. Dengan kriterianya aja beda, apalagi job desk-nya. Nah, biar teman-teman kita di luar sana paham nih, apa sih sebenarnya job desk dari setiap job title ini gitu. Oke, baik. Mungkin dari waktu aku sebagai data officer aja ya di Yayasan KNCV Indonesia. Kalau sebenarnya research assistant ini di KNCV aku waktu itu sebelum Project Impact aku bergabung ke Project Impact, tapi aku diminta untuk bergabung kepada research ini. Tapi itu karena ada masalah COVID waktu itu, jadi ada project tambahan. Tapi kalau itu tidak tertulis dalam job description-nya. Sedangkan kalau untuk data officer ini, yang pertama kita diminta untuk berkoordinasi langsung dengan dinas kesehatan. Yang kedua, kita harus mampu memberikan data yang akurat yang menjadi informasi dalam pengambilan keputusan. Terus kita juga mampu untuk mengolah data seperti itu. Datanya akurat, pertama di pengolahan dulu, kemudian menjadi data akurat dan menjadi sebuah informasi. Kemudian apalagi ya, terus aku juga harus menyediakan fasilitas teknis untuk pencatatan dan pelaporan bagi dinas kesehatan. Jadi aku membantu dari dinas kesehatan untuk melaksanakan Project Impact ini gitu. Jadi Project Impact ini adalah project di mana TPT, mungkin teman-teman udah dalam program tuberkulosis sudah mengetahui ya apa TPT, terapi pencegahan tuberkulosis, di mana waktu itu Project 3HP ini dimulai di DKI Jakarta. Nah, aku diminta untuk membantu teman-teman dari Dinas Kesehatan di Jakarta untuk melakukan pencatatan 3HP ini seperti itu. Nah, sedangkan untuk job desk sebagai field executive di public practice di Global Fund itu sendiri, yang pertama aku diminta untuk mampu melakukan advokasi dan koordinasi begitu dengan dinas kesehatan, baik itu dengan KOPTB, kemudian banyak. Sama aku juga diminta untuk melakukan gap analisis data, kemudian menyediakan untuk mencapai indikator-indikator program PPM sendiri. Kita memiliki indikator-indikator sehingga kerjanya itu setiap tahun itu dipantau per triwulannya, udah sesuai nggak sama indikator yang diminta oleh Kementerian Kesehatan. Selanjutnya kita melakukan analisis data secara rutin seperti itu. Intinya kita melakukan koordinasi, advokasi, menyediakan data dan mencapai indikator-indikator program yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi seperti itu terkait job desk ya Kak. Berarti bisa dibilang ya ini kesmas banget ya, bisa dibilang ya. Iya, kesmas banget. Berhubungan dengan data, kemudian koordinasi lintas sektor, belum lagi lintas program gitu ya, advokasi, terus negosiasi ya. Jadi ya memang benar kriteria yang dibutuhkan ya yang seperti yang udah Dila jelaskan sebelumnya tadi ya. Nah, sekarang gimana sih gambaran dari lingkungan kerja dari kedua job ini gitu? Baik. Oke, untuk lingkungan kerja ini secara spesifik waktu itu aku sharing dikit terkait sebagai data officer di Yayasan KNCV Indonesia. Pada saat itu adalah saat pandemi, di mana aku masuk kantor itu mungkin jarang sekali. Jadi waktu pandemi itu kita sama tahu kalau memang kita tidak punya jam kerja. Kita nggak punya jam kerja, di mana kita hampir 24 jam itu bekerja, karena kita biasa kerja di rumah seperti itu ya teman-teman ya, yang merasakan mendapatkan WFH waktu itu, work from home. Nah, jadi teman-teman pasti mengetahui ya, jadi teman-teman pasti
mengetahui keluh kesahnya bekerja dari rumah, kita tidak punya jam kerja. Nah, pada saat 1 tahun itu, aku waktu itu tuh seringnya WFH, Kak. Nah, jadi lingkungan kerjanya, kalau sebenarnya kita bekerja itu 8 jam per hari, Senin sampai Jumat, ya 8 jam per hari. Tapi waktu pandemi kita bisa juga meeting sampai jam 8 malam, jam 11 malam. Nah, untuk teman-teman yang bekerja di NGO, itu adalah teman-teman yang workaholic menurut aku. Jadi teman-teman yang mampu untuk menyediakan waktunya, di mana kita memang di saat pandemi waktu itu ya, di saat aku merasakan bekerja di saat pandemi itu sangat luar biasa sebenarnya. Nah, sedangkan untuk lingkungan kerja di Global Fund sendiri itu sudah tidak masuk ke pandemi ya, kayak jadi jam kerjanya dimulai pada jam 7.30 kemudian sampai jam 16 sore. Untuk lingkungan kerjanya sendiri, kita juga bekerja sama dengan, pertama kita ditempatkan di Dinas Kesehatan, DHO, kemudian kita juga bekerja sama dengan PHO, dengan provinsi, dan yang selanjutnya kita bekerja sama dengan mitra-mitra tentunya, terus kita bekerja sama dengan koalisi organisasi profesi tuberkulosis. Jadi kalau lingkungan kerjanya sangat luas, sangat membantu teman-teman untuk upgrade skill dalam public speaking, untuk berkoordinasi dengan advokasi seperti itu. Itu job desk seorang kesehatan masyarakat banget lah gitu Kak, yang harus cuap-cuap untuk berkoordinasi seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan terkait dengan menjual terhadap kesehatan, betul. Cuap-cuap menjual kesehatan, mungkin itu ya, kesehatan masyarakat. Tergambar ya gimana, mungkin teman-teman di luar sana juga sudah cukup tergambar ya. Nah, mungkin nanti kalau ada yang mau nanya di luar ini boleh banget pastinya. Boleh di kolom komentar Ika tuh diserbu teman-teman. Luar biasa. Selanjutnya kita pengen tahu juga nih, boleh spill nggak tuh? Berapa nih kisaran gejongnya berapa tuh? Kisaran gajinya? Minimal boleh ya, minimal. Boleh. Boleh. Itu dilihat dari yang aku rasakan dulu sebagai data officer di Yayasan Cancer Free Indonesia, itu minimal itu startingnya di 7. Di 7. Nah, sedangkan untuk fresh graduate boleh sekali untuk melamar. Lumayan untuk fresh graduate yang masih belum punya pengalaman kerja juga bisa untuk bergabung. Selanjutnya untuk di FEPPM sendiri, Field Executive Public Private Mix, itu dimulai dari hampir dari 5. Dan itu di luar itu ya, di luar dari tunjangan-tunjangan lainnya. Seperti itu Kak. Boleh teman-teman yang mau bergabung. Cukup menarik sebenarnya. Cukup untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau kita kita fresh graduate gitu kan, dan mungkin tinggalnya juga masih di daerah, bukan di ibu kota misalnya gitu kan. Betul. Ya pastinya ini juga penawaran yang cukup menarik gitu. Karena kan biasanya yang dilihat salah satunya kan Nah, betul. Ini spill itu sebagai data officer ya kayak, belum di M&E, belum sebagai project officer, belum sebagai technical officer, itu lebih bisa 2 digit. Berarti beda lagi ya. Mungkin karena karena aku daftarnya sebagai data officer. Karena internasional berarti ya. Iya. Betul, tapi ya job desk-nya sama salary yang ditawarkan. Nah, itu dia. Nah, berarti beda pekerjaan nih, beda tantangan nih. Ya kan? Beda. Apa nih tantangannya? Pastinya kan di balik besarnya salary yang ditawarkan, pastinya juga ada tantangan di balik itu. Gimana tantangannya? Tantangannya perlu ya. Aku dikenal juga sebagai seorang yang lumayan pendiam. Jadi aku harus cuap-cuap itu guys. Jadi aku harus cuap-cuap juga. Jadi tantangannya yang pertama, aku harus mampu untuk berkomunikasi dengan baik, memiliki public speaking yang baik, dimana kita harus menjual tentang kesehatan ini guys. Iya kan, kayak kita harus menjual terkait advokasi, bagaimana sektor swasta mau ikut serta dalam menjalankan program tuberkulosis ini yang menjadi aturan dari udah diberikan surat edaran kewajiban dalam menjalankan program tuberkulosis. Jadi bagaimana kita dari FEPPF Field Executive mampu melakukan advokasi. Nah, salah satunya ya yang pertama
kita memang harus meningkatkan public speaking ya, walaupun kita pendiam kita harus mampu gitu untuk belajar lagi, itu salah satu tantangan. Dan bagaimana kita berkoordinasi tidak hanya dengan teman-teman di puskesmas, di rumah sakit, tapi kita sudah berada di level kita berkoordinasi dengan para pimpinan rumah sakit, para pimpinan puskesmas, para pimpinan di klinik seperti itu. Dan kita juga bisa berkoordinasi dengan lintas sektor, dari itu baik dinas sosial, dinas Diskominfo, banyak lagi dengan Basnas. Jadi kita memang ilmu public speakingnya sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat itu sangat dibutuhkan. Yang kedua, tantangannya yang aku rasakan sendiri itu yaitu ilmu dalam analisis data itu penting. Karena saat kuliah mungkin teman-teman belum merasakan kalau ini penting ya, tapi kita sebagai kesehatan masyarakat kita mampu untuk menjadikan data itu sebagai informasi, jadi kita mampu untuk menganalisis data yang kita dapat. Gak mungkin data yang kita dapat terus ujuk-ujuk kita kasih ke pimpinan dalam bentuk yang belum mampu untuk menjadi sebuah informasi ya kayak. Jadi kita harus mampu menganalisis data, sedangkan kita harus mampu untuk menggunakan Microsoft Excel dengan baik dengan segala rumus-rumusnya. Teman-teman dari mungkin di luar bidang biostatistik itu mungkin agak lumayan kesulitan menggunakan SPSS, Tata, Excel dan semuanya. Tapi teman-teman harus mampu untuk memahami ilmu-ilmu dasar terkait analisis data, karena dimanapun SKM berada itu adalah soft skill seperti itu. Mungkin dua tantangan itu yang aku rasakan, Kak. Penting banget ya berarti ya public speaking dan ilmu mengolah data. Jadi ya sebaiknya buat teman-teman di luar sana yang saat ini masih belum atau masih berkuliah ya, masih belum meraih gelar SKM gitu ya, mungkin ketika jadwal kuliahnya sudah mulai sepi ya bolehlah untuk diasah lagi kemampuannya untuk menguasai Excel, karena di Excel itu ada banyak banget hidden ya rumusnya tuh. Iya, luar biasa. Banyak banget yang tricky di Excel, belum lagi Tata, SPSS gitu ya Dil ya. Oke, kalau untuk public speaking sendiri meskipun kita dulu waktu masa kuliah kita disuruh presentasi terus, tapi ternyata di dunia kerja lebih amazing lagi, karena yang kita hadapi bukan teman-teman kuliah, tapi justru malah orang-orang para pemangku kebijakan gitu ya, mitra pemangku kebijakan, masyarakat gitu. Oke, biasa kita highlight ya dua hal ini yang sangat penting. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke pertanyaan terakhir, kita kan ada ini ya, ngumpulin Q&A dari TikTok ya kemarin itu ya. Nah, kita ambil dulu ya pertanyaan pertama. Ini datang dari Ten MLLY. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat mbaknya tertarik dengan NGO dan apa saja benefit yang diterima sebagai NGO worker? Mohon berkenan untuk dijawab, Ten. Oke, baik. Dijawab dulu ini, Kak. Iya, boleh. Oke, apa yang membuat tertarik ya, dan apa aja manfaat yang diterima sebagai NGO worker, benefitnya. Nah, kenapa tertarik? Yang aku sama kayak teman-teman semua yang dulu tidak mengetahui apa itu NGO, jadi aku juga melihat ke senior waktu itu, wah ini sepertinya seru ya. Nah, dari sana aku melihat aku bisa mengembangkan diriku, yang mana teman-teman masih muda, jadi mampu untuk berkomunikasi dengan orang banyak. Jadi aku melihat potensi ini, di mana aku harus pergi ke satu daerah, ke daerah lain, dan mampu mengembangkan koordinasi aku saat itu. Nah, aku tertariknya karena kita bekerja di lapangan, mampu berkomunikasi dengan banyak orang, di mana kita harus mampu untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi seperti itu. Jadi aku tertariknya karena mampu untuk meningkatkan pengalaman aku saat itu, karena melihat dari senior aku. Nah, yang kedua, manfaatnya tadi yang aku dapatkan dari seorang Dila yang lumayan pendiam menjadi orang yang mau dan mampu untuk melakukan advokasi kepada para pemangku kebijakan, seperti yang aku bilang tadi, Kak, seperti melalui manajemen rumah sakit, direktur rumah sakit, puskesmas, klinik, DPM, dan kita nggak gampang untuk berkomunikasi dengan orang itu. Jadi aku melihat kenapa tertariknya, karena aku melihat ini lingkupnya adalah luas, aku mampu untuk mengupgrade diri aku menjadi lebih baik. Mungkin yang bekerja di instansi-instansi kayak rumah sakit, misalkan puskesmas juga baik, tapi mungkin di saat itu aku berpikir aku perlu untuk meningkatkan skill aku dalam berkomunikasi dengan lingkup yang lebih luas seperti itu. Oke, manfaatnya itu tadi ya, kita mampu untuk meningkatkan upgrade diri kita seperti itu.
Ya, nggak ada yang nyangka juga ya ternyata dulu kan kita waktu kita di kuliah S1 itu kita selalu kalau nggak di puskesmas ya di rumah sakit kerjanya anak kesmas gitu ya. Kalau nggak ya palingan jadi ini kan jadi PNS atau jadi apa ya di perusahaan swasta gitu yang ditargetin biasanya tuh anak-anak K3 yang nargetin malah kita di AKK justru malah nggak kebayang tuh gimana perusahaan swasta. Taunya ternyata ada peluang yang cukup menjanjikan ternyata sebagai NGO gitu kan, NGO worker gitu. Nah ternyata di samping di balik itu semua ternyata banyak hal yang bisa kita dapatkan jika kita bekerja sebagai NGO worker ini ya Dil. Oke, kemudian yang berikutnya datang dari Ciza ya. Nah, Ciza ini bertanya, Kak mau minta tips yang perlu diperkuat ilmu atau skill biar bisa kuat berkutat di NGO dong. Apa tuh? Iya, kalau ilmu kuat, nah kalau kuat, berarti kalau skill tadi udah ya sepertinya kayak apa yang harus skillnya itu public speaking, kemudian terkait memperluas terkait kemampuan analisis datanya. Nah, ini kayaknya pertanyaannya bertahan di NGO. Sepertinya yang bertanya ini juga pernah di NGO sepertinya. Nah, kalau agar bisa bertahan, kita tahu NGO itu apalagi yang berada di Jakarta atau di ibu kota itu biasanya mempunyai jam kerja yang lebih ya daripada teman-teman yang lainnya yang kita berada di daerah gitu. Jadi teman-teman itu banyak rekan kerjanya yang workaholic. Jadi teman-teman harus mampu untuk memanajemen stresnya dengan baik, mengetahui kapan teman-teman harus beristirahat, kapan harus bekerja lagi, seperti itu. Yang aku rasakan waktu itu seperti itu ya, sedang bekerja di sana, bagaimana bertahannya, kita harus mampu untuk manajemen stresnya dengan baik. Kemudian kita tahu jam kerja itu, misalkan jam kerjanya adalah 8 jam dan beda ya, waktu itu aku lagi pandemi COVID, jadi memang jam kerjanya sedikit longgar dan terasa sangat luar biasa waktu istirahatnya, tidak ada agak kebingungan waktu itu. Jadi teman-teman gimana bertahannya, kita harus mengetahui bahwa job desk kita apa, kemudian kita sudah diberikan reward atau salary yang sesuai dengan pekerjaan kita, jadi kita harus mampu untuk manajemen stres tadi sih Kak, yang paling penting. Dan di mana yang kita tahu, teman-teman pasti tahu para NGO di luar sana adalah workaholic yang luar biasa. Jadi tetap semangat, orang-orang yang semangat dalam bekerjanya tahu kapan harus istirahat dan bekerja kembali agar pekerjaan itu dapat diselesaikan juga lebih baik seperti itu. Berarti tahu limitnya berarti ya Dil ya. Betul, Nanti jangan sampai bablas deh kerjanya gitu kan. Jatuhnya kita nanti yang kalau sakit. Kita yang burn out, kita yang sakit gitu ya, kita yang stres sendiri gitu kan. Iya betul. Kita kalau teman-teman yang workaholic pasti senang di dunia NGO. Ayo beri aku. Lanjut. Terakhir ini datang dari Syafira. Syafira ini nanya, katanya NGO yang fokus di bidang public health itu apa aja ya Kak? Oke, mungkin public health itu lebih ke, maksudnya kita bisa ini ke kesehatan ya, karena sebenarnya NGO ini banyak ya kayak di banyak. Jadi mungkin kalau di public health sendiri mungkin agak susah ya, tapi mungkin di bidang kesehatan itu bisa tuh teman-teman apply gitu. Salah satunya yang dua tadi sudah ya, NCV Indonesia, DKI, boleh pantengin itu Instagramnya. Kemudian ada Global Fund melalui Kementerian Kesehatan juga sering buka untuk lokernya. Kemudian yang sering teman-teman aku waktu itu ada di CISD namanya, juga tentang di bidang kesehatan. Tuh teman-teman dari SKM juga banyak bergabung di sana. Terus aku juga lihat ada Serve AIDS, itu tuh ada juga NGO di bidang AIDS HIV. Nah ada beberapa lagi, mungkin nanti kalau aku masih kelupaan nanti kita bisa tulis di description ya kayak biar teman-teman bisa cek lagi gitu beberapa yang lain. Oke, siap. Itu aja udah banyak sebenarnya gitu kalau dipantengin terus mah. Banyak gitu ya. Kayak NCV aja 1 bulan itu bisa 3 bukanya ya, bisa 2 gitu. Ya minimal 1 lah gitu kan. Asalkan ya rajin-rajin aja kita mantengin sosmednya gitu kan. Betul, website, sosmed gitu. Oke, Dil, kita sampai di penghujung nih. Apa nih pesannya Dila buat teman-teman kita, anak-anak kesmas di luar sana atau adik-adik kita di luar sana? Oke, baik nih. Oke, teman-teman, pesan-pesan untuk adik-adik yang masih berjuang mempersiapkan diri setelah lulus. Pesan-pesannya yang coba aku kutip dari pengalaman pribadi. Yang pertama, adik-adik boleh untuk membangun komunikasi yang baik dengan senior-seniornya, karena itu sangat penting. Jadi dari senior-senior, dari teman-teman kita akan dapat informasi-informasi lowongan pekerjaan. Jadi teman-teman
nggak ada salahnya untuk ikut organisasi, karena di organisasi kampus itu kayak BEM, UKM itu teman-teman bisa mengupgrade diri teman-teman yang siap untuk terjun ke dunia kerja nantinya gitu. Jadi selain ada benefitnya untuk mendapatkan info lowongan kerja, terus senior-senior teman-teman juga sudah tahu kinerja teman-teman sendiri, nanti teman-teman juga bisa direkomendasikan oleh senior teman-teman sendiri. Kemudian kita bisa, yang aku tadi bilang, teman-teman bisa untuk mulai mengupgrade skillnya, karena itu sangat penting. Karena teman-teman kalau berada di dunia kerja itu bisa update skill, misalkan untuk public speakingnya, kemudian untuk buka-buka Excel analisis datanya, teman-teman bisa banget mulai dari sekarang. Itu sih beberapa pesan penting yang aku rasakan setelah berada di dunia kerja ini buat adik-adik yang mau mencari kerja nantinya. Dan salah satunya teman-teman jangan fokus sama satu bidang aja. Teman-teman bisa boleh melihat keluar NGO itu bagaimana, jangan terpaku hanya dengan misalkan lowongan-lowongan pekerjaan yang selama ini teman-teman tahu. Itu kalau misalkan senior-seniornya ada berada di NGO, teman-teman boleh banget untuk nanya, NGO itu apa sih Kak? Bisanya untuk penempatannya di mana aja. Jadi, nah untuk mencapai itu teman-teman harus punya komunikasi baik dulu sama seniornya gitu. Dan ikut organisasi. Kalau organisasi membantu teman-teman untuk bisa berkoordinasi baik itu dengan senior maupun dengan mitra-mitra lainnya. Mungkin itu aja Kak pesan-pesan untuk teman-teman dan adik-adik yang mau cari pekerjaan nantinya. Oke, luar biasa banget sharing sama Dila hari ini. Kayaknya semuanya udah terjawab, terus juga berisi semua ya, ilmu daging semua nih. Sayang banget kalau misalnya kalau misalnya teman-teman ya kita, sama-sama. sayang banget kalau Berharap teman-teman semoga pengalaman yang gimana? Semoga pengalaman yang singkat ini bisa berguna untuk adik-adik dan teman-teman yang mau mencari pekerjaan. Semoga bisa menjadi panduannya untuk ke depan, membuka wawasannya lebih lagi gitu. Amin ya. Sayang banget ya kalau misalnya adik-adik kita di luar sana itu nggak tahu nih ada kesempatan emas kayak gini gitu. Ternyata di balik kisah di mana kita harus berkutat dan berjuang bersaing dengan berjuta-juta orang untuk jadi PNS, untuk kerja di swasta, ternyata ada NGO gitu ya. Betul. Ini bisa menjadi salah satu pilihan dari adik-adik dan teman-teman kita di luar sana kalau mereka memang mau untuk berkarya sebagai seorang public health pastinya. Oke, terima kasih banyak Dil atas waktunya. Sama-sama. Semoga lagi puasa nih guys. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman adik-adik kita di luar sana. Dan mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Mohon maaf juga tadi sempat terputus videonya. Sama-sama. Iya nggak apa-apa. Masalah jaringan sudah kita maklumi ya bersama. Iya. Oke Kak, selalu sehat-sehat, lancar pekerjaannya juga. Sip, Dila juga ya. Oke, terima Sama. kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan Bye-bye. berikutnya. Sampai jumpa Dadah. teman-teman. Bye.